Michael Carrick memberikan peringatan serius kepada Manchester United jelang menghadapi Leeds United. Karena menurutnya, laga ini tidak bisa dianggap remeh, meskipun di atas kertas Manchester United terlihat lebih diunggulkan. Carrick menegaskan bahwa Leeds United bukan tim ecek-ecek dan mereka punya karakter permainan yang bisa merepotkan lawan, terutama dari segi intensitas dan tekanan tinggi yang sering mereka terapkan sejak awal pertandingan. Ia melihat Leeds sebagai tim yang bermain dengan energi besar, agresif dalam perebutan bola, dan tidak mudah kehilangan fokus selama pertandingan berlangsung. Hal seperti ini yang menurut Carrick bisa menjadi masalah jika Manchester United tidak siap sejak menit pertama. Selain itu, ia juga menekankan bahwa laga seperti ini seringkali tidak ditentukan oleh kualitas individu saja, tetapi juga oleh kesiapan mental dan konsistensi permainan sepanjang 90 menit. Manchester United diminta untuk tidak lengah, tetap disiplin dalam menjaga lini pertahanan, dan lebih efektif dalam memanfaatkan peluang yang didapat. Carrick juga mengingatkan bahwa dalam pertandingan dengan tempo tinggi seperti ini, kesalahan kecil bisa langsung berujung pada peluang bagi lawan. Oleh karena itu, fokus dan konsentrasi menjadi kunci utama jika ingin mengamankan hasil positif. Dengan kondisi ini, Manchester United diharapkan bisa tampil lebih rapi, tidak terbawa permainan lawan, dan tetap menjalankan strategi yang sudah disiapkan. Peringatan dari Carrick ini sekaligus menjadi gambaran bahwa pertandingan melawan Leeds United bukan sekedar formalitas, tapi laga yang benar-benar membutuhkan perhatian penuh jika ingin meraih kemenangan. Michael Carrick menunjukkan sikap yang cukup tenang soal masa depannya di Manchester United meskipun banyak yang menilai dirinya layak dipermanenkan sebagai pelatih. Sejak ditunjuk sebagai manajer interim pada Januari, Carrick sebenarnya berhasil membawa perubahan yang cukup signifikan dengan Manchester United kembali bersaing di papan atas klasmen dan kini berada di posisi ketiga dengan raihan poin yang cukup solid. Bahkan dari 10 pertandingan Liga Inggris yang sudah dijalani, tim mencatat 7 kemenangan, 2 hasil imbang, dan hanya 1 kekalahan. Sebuah catatan yang bisa dibilang impresif untuk ukuran pelatih sementara. Namun menariknya, meskipun performanya cukup meyakinkan, Carrick tetap realistis dengan situasinya dan tidak ingin selalu memikirkan soal apakah dirinya akan dipermanenkan atau tidak. Ia memahami sejak awal bahwa tugasnya hanya sampai akhir musim, dan kemungkinan besar situasi itu tidak akan berubah. Fokus utamanya sekarang bukan soal posisi, tapi bagaimana memberikan hasil terbaik untuk tim serta membantu merencanakan masa depan klub ke depan. Carrick juga menegaskan bahwa jika dirinya tetap menjadi bagian dari rencana Manchester United, ia siap melanjutkan pekerjaannya, tetapi jika tidak, ia juga akan menerima keputusan tersebut tanpa masalah. Sikap ini menunjukkan profesionalisme yang cukup tinggi, terutama di tengah tekanan besar sebagai pelatih di klub sebesar Manchester United. Di saat banyak pelatih mungkin mulai memikirkan masa depan pribadi, Carrick justru memilih tetap fokus pada performa tim dan hasil di lapangan. Dengan situasi ini, keputusan akhir kini sepenuhnya ada di tangan manajemen klub, sementara Carrick tetap menjalankan perannya dengan pendekatan yang sederhana, yaitu bekerja maksimal dan menyerahkan sisanya pada keputusan klub. Support for Michael Carrick sebagai manajer permanen Manchester United kembali datang, kali ini dari mantan kiper mereka, David De Gea, yang menilai Carrick sudah menunjukkan kapasitasnya selama menangani tim. De Gea melihat perubahan yang cukup jelas sejak Carrick mengambil alih sebagai pelatih sementara, di mana Manchester United mulai tampil lebih stabil dan kembali meraih banyak kemenangan dalam beberapa pertandingan terakhir. Bahkan, performa tim yang sebelumnya sempat berada di luar persaingan papan atas, kini perlahan naik dan berpeluang kembali ke zona Liga Champions, sesuatu yang dianggap sebagai bukti nyata bahwa Carrick mampu membawa dampak positif dalam waktu singkat. Menurut De Gea, Carrick tidak hanya berhasil memperbaiki hasil di lapangan, tapi juga membuat permainan tim terlihat lebih terorganisir dan nyaman untuk dijalankan oleh para pemain. Ia bahkan secara terbuka menyebut bahwa Carrick sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa dan layak dipertimbangkan sebagai manajer permanen. Selain itu, ada keyakinan bahwa Carrick bisa membawa Manchester United kembali ke jalur kejayaan, mengingat sejak era Sir Alex Ferguson berakhir, klub memang belum benar-benar konsisten dalam meraih trofi besar. Dukungan seperti ini menambah panjang daftar pihak yang percaya bahwa Carrick bukan sekadar solusi sementara, tapi bisa menjadi bagian dari proyek jangka panjang klub. Namun tentu saja, keputusan akhir tetap ada di tangan manajemen Manchester United yang kemungkinan akan mempertimbangkan banyak faktor sebelum menentukan siapa yang akan memimpin tim secara permanen. Yang jelas, dengan performa tim yang terus membaik dan dukungan dari para mantan pemain, peluang Carrick untuk mendapatkan posisi tersebut sekarang semakin terbuka lebar. Performa Manchester United yang mulai membaik belakangan ini ternyata tidak lepas dari perbedaan pendekatan antara dua pelatih mereka, yaitu Michael Carrick dan Ruben Amorim. Dan hal ini juga diakui langsung oleh kapten tim Bruno Fernandes. Menurut Bruno Fernandes, apa yang dilakukan Carrick sebenarnya bukan membangun dari nol, tapi lebih ke menyempurnakan fondasi yang sebelumnya sudah dibuat oleh Amorim.
Ia menjelaskan bahwa di era Amorim, Manchester United sebenarnya sudah cukup baik dalam menciptakan peluang dan bahkan tidak jauh tertinggal dari tim-tim papan atas dalam hal tersebut. Namun masalah utama ada di penyelesaian akhir yang kurang maksimal serta momen-momen ketika pertahanan gagal yang akhirnya berujung kebobolan. Di bawah Carrick, ada beberapa perubahan kecil tapi berdampak besar, seperti penyesuaian posisi pemain dan perubahan susunan tim yang membuat para pemain kembali bermain di posisi terbaik mereka. Hasilnya cukup terlihat, permainan menjadi lebih efektif, peluang lebih banyak berbuah gol, dan tim juga tampil lebih solid saat bertahan. Bruno Fernandes juga menyoroti bahwa sekarang Manchester United lebih kompak dan punya kesadaran kolektif yang lebih baik, terutama saat menghadapi situasi sulit di pertandingan. Secara statistik, dampak perubahan ini juga cukup jelas, di mana Manchester United hanya kalah 1 kali dari 10 pertandingan di bawah Carrick, dengan 7 kemenangan dan 2 hasil imbang yang membuat mereka naik ke posisi 3 klasemen sementara dan membuka peluang besar untuk kembali ke Liga Champions. Menariknya, meskipun banyak perbandingan yang mulai muncul antara kedua pelatih ini, Bruno Fernandes tetap menegaskan bahwa keberhasilan saat ini juga tidak lepas dari peran Amorim sebelumnya. Hanya saja Carrick mampu mengoptimalkan potensi yang ada dengan pendekatan yang lebih sederhana dan efektif. Jadi bisa dibilang, perbedaan utama bukan soal kualitas skuad, tapi bagaimana pemain ditempatkan, bagaimana sistem dijalankan, dan bagaimana tim bisa tampil lebih konsisten dalam setiap pertandingan. Situasi Manuel Ugarte di Manchester United mulai mengarah ke pintu keluar, dan ini makin terlihat setelah klub mematok harga yang cukup tinggi untuk sang gelandang, yang justru membuat salah satu peminat utamanya, Juventus, mulai mundur perlahan dari perburuan. Ugarte sendiri sebenarnya baru bergabung belum lama, tapi kesulitan beradaptasi dengan tempo permainan Liga Inggris membuat menit bermainnya terbatas dan performanya belum sesuai ekspektasi tim. Hal ini yang kemudian memunculkan wacana bahwa Manchester United siap melepasnya di bursa transfer musim panas demi memberi ruang untuk perombakan lini tengah. Juventus sempat menjadi kandidat terkuat karena sudah menjalin komunikasi dengan agen pemain dan juga membuka pembicaraan dengan pihak klub, menandakan bahwa minat mereka cukup serius untuk membawa Ugarte ke Italia. Namun setelah mengetahui bahwa Manchester United memasang harga di kisaran 35 juta pounds, situasinya langsung berubah karena angka tersebut dianggap terlalu tinggi oleh Juventus yang hanya siap membayar sekitar setengah dari nilai tersebut. Perbedaan valuasi ini membuat negosiasi berjalan alot dan Juventus memilih mengambil langkah aman dengan mundur sementara sambil menunggu kemungkinan harga turun. Di sisi lain, Manchester United tetap pada pendiriannya karena mereka menilai harga tersebut masih wajar mengingat usia Ugarte yang masih muda dan kontraknya yang masih cukup panjang. Selain Juventus, ternyata ada beberapa klub lain yang juga memantau situasi ini, seperti Newcastle dan Aston Villa, yang bisa saja masuk sebagai pesaing jika transfer ini benar-benar dibuka secara luas. Kondisi ini membuat masa depan Ugarte jadi cukup menarik untuk diikuti, karena di satu sisi ia butuh klub baru untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak, tapi di sisi lain harga yang dipasang Manchester United bisa menjadi penghalang utama dalam proses transfernya. Dengan bursa transfer yang masih akan dibuka, semua kemungkinan masih bisa terjadi, termasuk skenario di mana Manchester United menurunkan harga atau justru ada klub lain yang berani memenuhi permintaan tersebut. Yang jelas, untuk saat ini situasinya masih menggantung, dan keputusan akhir akan sangat bergantung pada negosiasi yang terjadi dalam beberapa bulan ke depan.